insya Allah akan berdiskusi tentang distributed channel assignment for large scale wireless networks yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Ahmad Soni Al-Fatoni, STMSC IPM. Beliau adalah Research and Development Access FPP dari PT Sistem Integrasi Mandiri, di mana beliau juga merupakan alumni dari Teknik Fisika ITS. Oh, mohon maaf, dari Teknik Fisika UGM. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Ahmad Soni. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore Pak Reza, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sudah masuk ya? Oh, sudah. Bagaimana kabarnya Pak Soni? Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah Pak Reza, baik. Iya, terima kasih banyak Pak sudah berkenan menyempatkan untuk sharing knowledge bersama kami. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf pada kesempatan kali ini sepertinya tidak ada safety moment, sehingga untuk agenda acara kita hari ini langsung saja nanti akan disampaikan pemaparan oleh Bapak Al-Fatani sekitar 50 menit ya Pak, kurang lebih. Nah, selanjutnya kita akan isi dengan diskusi dan tanya jawab. Pak Al-Fatani barangkali sudah siap Pak, atau mau minum dulu? Ya, siap Pak, sudah siap. Siap Pak. Oke, kepada Bapak Al-Fatani dengan hormat kami persilakan Pak. Baik, Pak. Oke. Suaranya saya kecil. Ya, apakah sudah terlihat ya Pak untuk share screen-nya? Ya sudah Pak. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Gitu, jadinya sekali lagi perkenalkan, nama saya Ahmad Soni Al-Fatani. Pada pertemuan kali ini saya diundang oleh Pak Edi untuk sharing knowledge terkait topik terkait distributed channel assignment for large scale wireless network. Mungkin sebelumnya saya juga pernah di acara ini sebelumnya, dulu sekitar 9 bulan yang lalu, dulu juga sempat sharing terkait tentang Internet of Things Technology, gitu ya. Jadinya topik ini sebenarnya salah satu hal yang sangat terkait erat nanti terhadap implementasi atau atau hal yang terkait memang dengan dunia Internet of Things juga, gitu ya. Oke. Ya, ini sedikit historical saya, gitu ya. Saya memang dulu lulusan di UGM Teknik Fisika, terus sempat menjadi Head Internet of Things Division di PT Nusantara waktu itu, terus sempat melanjutkan master program di Seoul National University of Science and Technology, dan saat ini sudah di Indonesia dari tahun 2021 dan bergabung di PT Sistem Integrasi Mandiri di divisi Research and Development. Ya, ini ada sedikit hal yang ingin saya paparkan. Jadinya mungkin ini adalah penelitian yang sekitar 2,5 tahun yang lalu, gitu ya. Dan saya rasa mungkin ini juga penelitian yang common juga mungkin di kalangan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Ya, ini ada sedikit background-nya, gitu. Saat ini mungkin kita sering mendengar lah istilah dari revolusi industri 4.0 ataupun device-device cerdas dan lain-lain, gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan hanya soal itu, gitu ya, melainkan di sini juga saya ingin mencari sesuatu sudut pandang yang lain, gitu ya. Karena memang revolusi industri 4.0 ini ya tentunya juga akan meningkatkan connectivity perangkat-perangkat
seperti IoT devices ataupun wireless network yang lain gitu ya. Dan berdasarkan data juga memang menyebutkan bahwa memang konektivitas device itu dari tahun-tahun ke tahun juga terus meningkat gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada grafik yang memang menggambarkan hal tersebut gitu. Dan permasalahan ini atau pertumbuhan ini ya tentunya akan akan memberikan suatu dampak sebenarnya gitu ya. Walaupun mungkin dampak positifnya perangkat-perangkat kita nanti pada akhirnya semua sudah terkoneksi sehingga mungkin bisa mengefisiensikan suatu proses misalkan di industri ataupun mempermudah pekerjaan yang lain. Namun dari sudut pandang yang berbeda, banyaknya device-device yang akan terkoneksi ini juga memiliki dampak gitu ya. Salah satunya nanti yang akan saya bahas di slide-slide berikutnya gitu ya. Ya, ini adalah beberapa beberapa masalah yang saya list yang akan akan terjadi gitu ya ketika memang populasi atau jumlah perangkat yang akan terhubung ke suatu network atau ke suatu jaringan itu terus bertumbuh gitu ya. Yang tentunya mungkin hal yang akan paling dirasakan ya tentunya kepadatan jaringannya itu akan tinggi. Dan karena memang banyak perangkat wireless yang akan terkoneksi gitu ya satu sama lain gitu ya, ini tentunya akan menyebabkan semacam interferensi satu dengan yang lainnya gitu ya. Interferensi ini mungkin tidak bisa kita hindarkan lagi gitu ya. Dan pada akhirnya dengan adanya pengaruh atau dampak terjadinya interferensi ini tentunya akan menurunkan semacam kinerja dari jaringan yang sudah existing sebelumnya gitu ya. Mungkin Bapak-bapak juga pernah merasakan ketika berada di dalam suatu area yang banyak orang mengakses internet atau sebagainya gitu. Misalkan kadang-kadang kita merasa konektivitasnya menjadi lemah atau yang lain gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu memang dampak yang bisa terjadi gitu ya. Dan selain itu mungkin masih banyak dampak yang lainnya. Namun di sini yang akan saya soroti adalah pengaruh dari interferensi perangkat-perangkat wireless ini gitu ya terhadap penurunan performance dari suatu jaringan gitu ya. Nah, ini ada sedikit gambaran gitu ya di suatu daerah perkantoran. Di sini terlihat begitu banyak akses point yang berada di dalam suatu ruangan gitu ya. Ini tentunya akan sangat berpotensi terjadinya interferensi satu dengan yang lainnya. Ini hanya baru akses point-nya, belum lagi station-station atau perangkat-perangkat yang ingin terkoneksi ke akses point ini. Tentu jumlahnya akan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, melihat fenomena ini gitu ya, tentunya kedepannya mungkin akan menjadi isu yang sangat serius sehingga saya tertarik sekali untuk sedikit mengetahui lebih dalam gitu ya, bagaimana mungkin cara kita atau alternatif cara atau semacam skenario yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa melakukan optimalisasi gitu ya atau untuk bisa seperti mereduce pengaruh atau dampak yang akan terjadi terhadap area yang memiliki konektivitas yang sangat padat ini gitu ya. Nah, mungkin di luar sana gitu ya banyak sekali memang skenario-skenario atau algoritma mungkin yang memang sudah dipropose sebelumnya gitu ya, yang dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Namun di sini mungkin saya akan menyampaikan salah satu di antaranya gitu ya yang memang pernah saya lakukan sebelumnya walaupun mungkin penelitian ini masih sangat early stage lah gitu ya. Namun nanti mungkin setelah dapat diskusi atau masukan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya, penelitian ini juga nanti bisa diteruskan gitu. Walaupun sebenarnya penelitian ini sudah lama saya nggak kerjakan lagi gitu ya. Setelah balik Indonesia jadinya job desk-nya agak sedikit berbeda gitu ya.
Tetapi kemarin saya juga memiliki kesempatan juga bekerja sama dengan salah satu universitas gitu untuk coba lagi menggali terkait tentang isu ini gitu ya. Oke. Nah ini sedikit problem description yang saya sampaikan tadi gitu ya, karena memang sekali lagi banyaknya jumlah perangkat yang akan terkoneksi ini gitu ya, maka mungkin akan terjadi interference atau enggak overlapping di setiap channel frekuensi tadi gitu ya, sehingga mungkin pada akhirnya ya akan menyebabkan peningkatan probability, entah itu nanti tabrakan data atau collision gitu ya, ataupun interference itu yang akan terjadi, sehingga sekali lagi itu akan menyebabkan penurunan performance gitu ya dari jaringan tersebut gitu ya, secara sistem gitu ya. Nah ini ada sedikit gambar gitu ya. Di gambar ini saya menggambar sesuatu yang sederhana saja sebenarnya gitu ya, di mana kalau kita lihat di sini ada banyak sekali akses point yang saya taruh secara random gitu, di mana setiap akses point ini mungkin akan terkoneksi dengan beberapa station, namun memang di penelitian ini masih saya batasi gitu ya, satu akses point itu terkoneksi dengan hanya satu station saja gitu ya. Oke, dan penelitian ini nanti akan berfokus pada bagaimana caranya kita untuk menetapkan atau memberikan semacam tugas gitu ya, di mana akses point ini bisa saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga mereka bisa membagi channelnya masing-masing gitu ya. Nah itu ide dasarnya gitu ya. Sehingga dengan cara tersebut itu dapat mempengaruhi atau dapat mengurangi terjadinya interferensi tadi, sehingga tentunya menjaga performa tetap optimal gitu. Nah ini contribution yang ingin dilakukan gitu ya, yaitu memaksimalkan overall sum rate dari jaringannya itu sendiri. Jadinya di sini nanti saya tidak berbicara hanya memaksimalkan jaringan di akses point tertentu, melainkan memang secara sistem mencakup suatu daerah yang memang menjadi batasan dari penelitian ini. Oke. Nah, ini sedikit beberapa asumsi yang memang saya pakai di penelitian ini. Sekali lagi, gitu ya, ketika saya melakukan penelitian ini, memang setiap akses point itu saya batasi hanya terkoneksi dulu dengan satu station, gitu ya, atau satu perangkat yang akan terkoneksi, gitu ya. Dan di mana memang nanti akses point ini akan saya letakkan secara random di suatu area gitu ya, area yang sudah kita definisikan luasnya gitu ya. Terus di mana nanti saya akan akan membagi channel atau melakukan assignment channel tadi gitu ya terhadap akses point ini gitu hanya ke dalam orthogonal channelnya gitu ya. Jadinya apa itu orthogonal channel gitu ya? Jadinya channel yang memang tidak saling overlapping lah satu sama lain. Kalau kita berbicara yang ISM 2,4 GHz gitu ya, mungkin yang nggak overlapping itu yang kita merahkan di sini gitu, yaitu channel 1 ada channel 6 sama channel 11 gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan untuk saat ini. Tentunya penelitian ini tentunya bisa dikembangkan lagi gitu ya. Misalkan nanti ke depannya menggunakan yang frekuensi 5 GHz gitu ya, yang memiliki channel ortogonal yang lebih banyak lagi. Itu juga akan sangat memungkinkan gitu ya. Cuma untuk membatasi, untuk mempermudah dalam proses pengerjaan ini gitu ya, saya menggunakan yang 2,4 dengan 3 orthogonal channels gitu ya. Nah, ini adalah sistem model yang saya gunakan di sini gitu ya. Jadinya sebenarnya penelitian ini bareng
dengan teman lab dulu gitu, di mana memang tujuannya tadi adalah melakukan apa namanya maximize terhadap sum capacity atau sum rate dari sistem secara utuh gitu ya. Di mana mungkin di sini hal yang saya soroti ya tentunya tadi itu pengaruh dari mengurangi pengaruh dari interference tadi gitu ya. Nah, ini equation yang saya gunakan gitu ya. Di sini ada persamaan SINR gitu, signal to interference and plus noise ratio gitu. Dimana kalau kita memiliki dua akses point di sini dan masing-masing akses point ini memiliki misalkan konektivitas terhadap satu station gitu ya. Kalau jaraknya berdekatan gitu ya, kalau mereka bermancar pada frekuensi yang sama, maka mungkin akan terjadi semacam interferensi satu sama lain gitu ya. Dan besarnya pengaruh tadi itu gitu ya terhadap interferensi itu bisa kita kalkulasi dengan persamaan ini gitu ya. Dan selanjutnya setelah menemukan nanti nilai SINR-nya, saya akan lanjutkan untuk menghitung nilai sum capacity-nya gitu ya, menggunakan persamaan berikut gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini mungkin salah satu skenario yang saya lakukan gitu ya. Jadinya memang karena tadi saya batasi permasalahannya satu access point saat ini hanya connect dengan satu station gitu ya. Di mana access point ini dan station ini memang kita generate secara random dalam suatu area gitu ya. Di sini saya menggunakan area yang 100 meter kali 100 meter gitu ya. Dan kalau kita koneksikan satu sama lain mungkin akan banyak terjadi interferensi seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah main idea gitu ya dari apa namanya algoritma yang kami propose waktu itu gitu ya, di mana memang apa namanya setiap interferensi itu gitu ya kita akan bagi ke dalam orthogonal channel yang memang tidak saling interference tadi gitu ya, untuk memaksimalkan tadi itu ya overall dari sum rate dari networknya itu sendiri gitu ya. Terus selanjutnya nanti juga apa namanya si masing-masing akses point yang kita taruh secara acak tadi gitu akan melakukan konfigurasi gitu ya, konfigurasi sendiri dengan cara saling berkomunikasi gitu ya, dan terus bisa menentukan channel yang cocok kira-kira terhadap satu sistem itu mana yang paling maksimum gitu ya, atau paling optimal gitu ya. Oke. Ya, ini adalah objective function-nya gitu ya, berasal dari persamaan yang tadi ya, SINR tadi gitu ya, di mana memang nanti gitu ya, apa namanya, delta K ini gitu ya, itu adalah apa namanya akses point yang memang nanti yang belum memiliki channel, yang belum ditentukan channelnya gitu ya, di mana nanti kalau yang K ini adalah jumlah orthogonal channel, jadinya nanti memang setelah algoritmanya berjalan gitu ya, maka si akses point ini secara serempak akan dikelompokkan berdasarkan orthogonal channelnya masing-masing gitu ya, dengan apa namanya decision 0 atau 1 gitu ya, di mana nanti 0 itu akan menunjukkan apakah si access point itu akan dikelompokkan kepada channel tersebut atau tidak. Jika mereka itu tidak dikelompokkan dalam channel tersebut, maka access point ini akan berkompetisi kembali untuk memperebutkan orthogonal channel selanjutnya gitu ya, hingga semua akses point yang berada pada cakupan area tersebut telah ditentukan masing-masing untuk akses apa namanya channelnya masing-masing gitu ya. Jadinya idenya sangat sederhana sebetulnya. Ya, oke. Ya, karena sebenarnya walaupun idenya sangat sederhana gitu ya, tetapi
untuk menyelesaikan problem ini juga tidak terlalu mudah-mudah amat gitu ya. Jadinya termasuk kompleks gitu ya, sehingga di sini saya menggunakan faktor graph untuk membantu saya memahami fenomena ini dan untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin saya lakukan gitu ya. Di mana memang nanti di faktor graph saya rasa Bapak-bapak sangat mengerti gitu ya. Di sini ada beberapa terminologi, ada yang kita sebut sebagai variabel nanti yang akan merepresentasikan dari decision dari suatu access point tadi gitu ya. Terus ada function-functionnya gitu ya, yang bentuk kotak-kotak ini gitu, yang akan nanti merepresentasikan dari hasil interaksi dari masing-masing access point atau node tadi gitu ya. Dan terakhir mungkin ada edge yang menggambarkan memang si access point ini kemungkinan akan interferensi dengan mana aja gitu ya. Seperti itu gitu ya yang digambarkan oleh garis-garisnya ini. Jadinya kalau di pantograf ini gitu ya saya menggambarkan semua access point itu saling interferensi satu sama lain gitu ya. Nah, dari faktor graph ini nanti kita akan mencari equation persamaannya gitu ya, atau equationnya yang cocok yang nanti yang bisa kita iterasi seolah-olah dengan pantograf ini gitu ya. Nanti si access point itu bisa saling berkoordinasi satu dengan lainnya gitu ya, saling mengirimkan pesan satu dengan yang lainnya. Nah, tantangannya di sini ya untuk mencari nilai alfa sama itu yang di sini itu gitu ya. Nah, ini adalah skenario algoritma yang kita propose sebenarnya gitu ya dalam menentukan channel dari setiap access point itu gitu. Nah, ini kita bagi menjadi 3 stage gitu sebenarnya gitu ya. Yang pertama adalah discovery stage, di mana pada stage ini gitu setiap access point itu awalnya saling bertukar data terlebih dahulu gitu ya, seperti data-data yang nanti yang bisa digunakan untuk melakukan channel assignment tadi gitu ya, atau data-data interferensinya dan lain-lain gitu ya. Dan pada state kedua ini gitu ya, maka pesan-pesan itu akan akan dieksekusi di sini gitu ya, akan dipertukarkan terus-menerus gitu ya, sampai memang si access point itu akan pada akhirnya masuk kepada decision-nya, maksudnya akan diberikan channelnya masing-masing gitu ya. Jadinya memang terjadi iterasi yang begitu kompleks sebenarnya yang dilakukan di sini gitu ya. Nah, secara pseudocode di sini gitu ya, memang di sini kita jelaskan gitu ya, bahwa memang setiap access point gitu ya, atau delta K yang belum memiliki channel gitu ya, maka mereka akan berkompetisi lagi untuk memperebutkan orthogonal channel mana yang paling cocok untuk access point itu, sampai semua access point tadi itu mendapatkan channelnya masing-masing gitu ya. Namun dari hal yang kita lakukan, terkadang memang sampai iterasi terakhir, sampai dia konvergen gitu ya, ada beberapa access point yang memang belum terdefinisi channelnya, belum mendapatkan channelnya gitu ya, sehingga di sini kita oper ya, yang masih tersisa itu kita langsung assign ke channel terakhir, ortogonal terakhir gitu ya, sehingga semua access point itu pada akhirnya memiliki channelnya masing-masing gitu. Nah, ini beberapa parameter yang saya gunakan gitu ya. Luas kerjanya sekitar 100 meter kali 100 meter gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini dari hasil simulasi yang kita lakukan gitu ya, dan kita coba bandingkan dengan beberapa algoritma sebelumnya gitu ya, seperti random assignment gitu, atau greedy algorithm, atau color graph gitu ya. Ternyata memang ketika kita menggunakan faktor graph atau
message passing algorithm ini sebagai sebagai algoritma yang kita gunakan untuk membagi channel, ternyata memang sum rate-nya secara overall itu, secara sistem itu lebih meningkat gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Di sini kita coba cari hubungannya juga antara power transmisinya dengan sum rate-nya, itu juga terlihat lebih meningkat gitu ya. Dari segi complexity ternyata juga Propose algorithm ini dibandingkan dengan algoritma yang lain, dia lebih low complex gitu ya, atau tidak terlalu kompleks, sehingga mungkin secara penggunaan nanti ketika implementasi di CPU gitu ya, dia tentunya tidak membutuhkan resource komputasi yang terlalu tinggi gitu ya. Oke. Sementara yang pembandingnya sedikit lebih membutuhkan waktu untuk melakukan iterasi atau konvergensi tadi gitu. Selain itu juga kita coba mengamati gitu ya dari scalability dari networknya gitu ya. Tadi kita coba batasi 100 meter kali 100 meter gitu ya. Terus kita coba ruang kerjanya kita tingkatkan kembali, dan ternyata juga hasilnya mirip gitu ya, bahwa algoritma ini gitu ya, atau Propose algoritma yang kita lakukan ini juga memiliki performa yang lebih tinggi juga gitu ya. Terus selain itu juga kita coba tambah channel ortogonalnya. Dari awalnya kita hanya menggunakan 3 gitu ya, kita coba tambah lebih banyak lagi, itu juga ternyata performanya juga lebih baik gitu ya dibandingkan dengan hal yang serupa gitu, algoritma yang lain. Oke, terus selain itu juga kita mengandaikan gitu ya, ketika memang station-station tadi gitu ya yang terkoneksi dengan access point tadi itu bergerak gitu ya, dalam keadaan bergerak gitu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, ini coba kita simulasikan, dan ini pergerakannya kita batasi hanya sampai 8 km per hour, atau mungkin ini rata-rata orang jalan kaki lah gitu ya. Ibaratnya mungkin yang akan connect ini adalah perangkat-perangkat yang memang wearable gitu ya, yang digunakan sehari-hari dalam suatu area yang crowded tadi gitu ya. Sehingga yang kita amati hanya kecepatan yang rendah gitu. Dan ini juga masih menghasilkan performa yang lebih tinggi. Namun memang ketika kita mencoba menggali lebih dalam terkait tentang jumlah perangkat yang kita turunkan gitu ya, maksudnya tadi akses poinnya mungkin kita kasih tadi ada yang 50 akses point atau 100 akses point, di sini kita coba turunkan gitu ya, kita turunkan menjadi lebih kecil, dan ternyata kalau akses pointnya hanya sedikit gitu ya, yang kita sebar dalam suatu area tertentu, ternyata performanya kalah, bahkan dia itu kalah dengan random algoritma atau greedy algorithm, itu juga kalah. Jadinya memang ternyata si message passing algorithm atau algoritma yang kita usulkan ini sebenarnya memang hanya lebih cocok untuk area-area yang memang secara jaringan crowded, yang memiliki interferensi yang banyak gitu ya. Jadinya itu mungkin sedikit kekurangannya. Selain tadi itu ada beberapa, masih banyak hal sebenarnya yang bisa dikembangkan dari penelitian ini gitu ya. Ya, ini sedikit mungkin kesimpulannya gitu ya, bahwa memang dari sini ternyata jelas ya bahwa Propose algorithm menggunakan faktor graph message passing algorithm tadi itu bisa diimplementasikan secara distributed, di mana memang secara performance gitu ya, baik kita variasikan tadi power transmit, jumlah channelnya gitu ya yang ortogonal tadi, maupun sizing area yang kita gunakan gitu ya, dengan jumlah tentunya access point yang sama kita lebarkan gitu ya, itu juga memberikan performa yang baik gitu ya dibandingkan algoritma pembandingnya gitu ya. Mungkin dan ternyata ini juga adaptif juga ya terkait tentang station yang bersifat mobile tadi, walaupun kita baru mensimulasikan hanya sampai sekitar 8 km per hours gitu ya, jadinya masih kecepatan rendah. Namun mungkin nanti ketika menggunakan kecepatan yang lebih tinggi
ya mungkin akan terjadi semacam hasil yang akan berbeda, mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu dulu sedikit sharing dari saya gitu ya. Jadinya memang ini saya rasa early stage sekali gitu ya. Namun semoga dari sini nanti ada masukan atau yang lain sehingga mungkin ada rekan-rekan yang tertarik terkait tentang penelitian semacam ini gitu ya, mungkin bisa kolaborasi dan lain-lain. Mungkin sekian Pak Reza gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Fatani. Sharing yang sangat menarik sekali berkaitan dengan large scale wireless networks ini ya, karena saat ini sepertinya tren bergerak sangat kompleks ya, terutama persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wireless networks. Untuk selanjutnya kita masuk sesi 2 Pak Fatani, itu diskusi dan tanya jawab. Mungkin sambil Bapak istirahat terus sejenak, saya izin menyampaikan pada Bapak Ibu semua untuk pertanyaan boleh disampaikan ke chat box terlebih dahulu. Nanti selanjutnya saya bantu untuk membacakannya di forum ini. Atau kalau belum ada, bila ingin suaranya kecil. Mohon maaf. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih jelas. Cukup, oke. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang hendak menyampaikan pertanyaan atau mungkin saran dan lain sebagainya, boleh menyampaikannya langsung via chat box, atau bila ingin langsung berdiskusi secara voice, boleh raise hand ya via chat ya, silakan. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin sambil menunggu izin saya diskusi dulu dengan Pak Fatani ya. Pak Fatani, mungkin ini kasusnya lebih ke arah optimasi ya Pak ya? Ya, benar Pak Reza gitu ya. Bagaimana caranya kita mengoptimalkan sebenarnya jaringan yang sudah existing gitu ya. Mungkin kan banyak sekali ya semacam skenario yang lain yang dilakukan. Ada juga yang melakukan integrasi improvement terhadap infrastruktur jaringannya gitu ya. Ada juga yang orang menggunakan algoritma untuk scheduling lah gitu ya. Ada yang menggunakan algoritma yang lain untuk melakukan hal ini gitu ya. Jadinya memang banyak cara sih sebenarnya, tapi ini adalah salah satu cara alternatif saja gitu ya. Jadinya penelitiannya sebenarnya masih panjang sekali di bagian ini sih. Gitu Betul, ya. betul sekali. Kembali Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan atau mungkin diskusi langsung via voice, silakan. Kita menunggu ya Pak Fatani. Biasanya Yep. Bapak Ibu menyampaikan diskusinya via chat biasanya, atau mungkin bisa juga lewat pertanyaan langsung. Untuk teknologi ini sekarang trennya seperti apa Pak, kalau boleh tahu? Baik itu di industri atau mungkin di wacana internasional barangkali. Oke. Jadinya terkait tren wireless network mungkin ya, gitu ya, atau algoritmanya ini gitu ya. Wireless network dan mungkin algoritmanya juga sama-sama Ya, menarik itu Pak. ya, saya rasa ya seperti data yang telah kita lihat tadi gitu ya, memang saya rasa setiap orang bahkan mungkin sudah menggunakan wireless ya sekarang, semuanya by wireless, bahkan mungkin beberapa sistem-sistem di industri sekarang yang mulanya dari kabel gitu ya, sekarang sudah mulai pelan-pelan berpindah dari menjadi wireless gitu ya. Ini jadinya tren wireless ini ya saya lihat terus meningkat gitu, walaupun memang yang saya rasakan tidak banyak
tidak apa ya, tidak masih ada keraguan ya kadang-kadang kalau kita menggunakan teknologi wireless ini, walaupun sebenarnya wireless sama kabel sekarang sudah bisa sepadan lah, cuma memang karena ibarat connectivity yang susah kita prediksi misalkan gitu ya, kadang-kadang mungkin gagal pengiriman gitu data, ini susah kita tak cari semacam troubleshoot-nya menurut beberapa orang, sehingga mungkin itu yang membuat penerapannya di industri juga sangat pelan, bertahap gitu ya. Jadinya tidak bisa langsung ganti move seperti itu. Tetapi intinya semua perangkat saat ini sudah saya rasa sudah banyak sekali yang terhubung ke internet, sehingga isu ini menjadi sangat relevan nanti ke depannya gitu ya. Walaupun memang ini memang belum akan diterapkan ya algoritma ini gitu ya. Mungkin seperti itu. Masih skala penelitian gitu. Ya. Ya, Pak Fatani, nampaknya ada satu pertanyaan dari sebentar. Oh, mungkin ini ya dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin bertanya, Pak, mengapa studi jaringan ini masih terbatas pada simulasi saja di Indonesia? Apa belum menjadi full demand nyatanya? Bagaimana komparasinya terhadap jaringan sesungguhnya? Mohon klarifikasinya, Pak. Ya, oke, menarik ya. Jadinya kebanyakan memang studi tentang network yang lain ini masih benar terbatas sama simulasi gitu ya. Banyak orang yang mengakses teknologi fisiknya karena memang ya kebutuhannya ya untuk melakukan eksperimental secara hardware misalkan, tentunya menghabiskan biaya yang sangat mahal ya. Bayangkan semua ingin melakukan apa namanya, pengujian secara hardware untuk perangkat ini gitu ya. Misalkan saya harus beli akses point misalkan sebanyak 100 akses point, terus saya siapkan 100 station juga gitu ya, sesuai skenario yang itu membutuhkan Halo, Pak. mudah Suaranya memang nampak ditempuh terputus. saat ini ya melalui simulasi gitu ya, akan keterbatasan kemampuan yang tadi saya sebutkan sih gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi semisal nanti sudah banyak sekali hal serupa ini terjadi gitu ya, artinya di suatu tempat misalkan memang sudah banyak terjadi kasus interference ini gitu ya, artinya ya tinggal kita nanti mungkin menggunakan skenario yang memang apa namanya, by eksperimental tadi gitu ya, tetapi untuk mengadakan dari tidak ada ke skala lab memang ke simulasi dulu gitu ya, mungkin seperti itu yang lebih mudah gitu ya. Ya, terima kasih Pak Fatani atas jawabannya. Ya, Mungkin ya. demikian Menurut yang saya sih seperti itu Pak Gunawan. Iya, Pak Gunawan barangkali ada tambahan yang mau diklarifikasi lebih lanjut. Ya, oke, mungkin Pak. itu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian silakan. Kembali saya undang untuk menyampaikan pertanyaan, diskusi dan lain sebagainya kepada Bapak Fatani berkaitan dengan Loudscar Wireless Network. Dipersilakan via chatbox untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, barangkali di sini ada Pak Edi. Barangkali ada yang hendak disampaikan, Pak Edi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Reza. Ini izin bertanya ya, ini kalau aplikasi large scale wireless network ini, kalau mungkin dulu Pak
Tony pernah menjelaskan ya untuk aplikasi daerah pertambangan nih. Nah, mungkin untuk daerah-daerah yang apa, jaringannya masih terbatas itu kalau apa teknik yang sekarang dipresentasikan itu untuk daerah-daerah tambang ya yang mungkin masih ada blank spotnya itu bagaimana ini Pak? Mungkin ada pengalaman. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terkait tentang daerah blank spot. Namun untuk yang saya paparkan ini memang lebih cocok ke penerapannya di daerah yang urban, yang memang yang tentunya potensi untuk crowded, untuk perangkat-perangkat device yang wireless tadi akan terjadi. Tetapi kalau semisal kita melihat ketika kita implementasi gitu ya, misalkan di beberapa tempat saya juga pernah mendapatkan case seperti itu. Waktu itu saya juga punya klien dari sawit gitu ya, perusahaan sawit di mana mereka ingin melakukan monitoring gitu ya terhadap beberapa parameter di lahan sawit mereka ya. Tentunya kendala yang paling susah untuk dihadapi di sana ya terkait tentang jaringan tadi atau daerah yang blank spot tadi gitu ya. Namun saya rasa saat ini sudah banyak teknologi alternatif yang bisa dilakukan, yang mungkin yang paling familiar kalau saya lihat rekan-rekan yang implementasi di lapangan itu adalah teknologi LoRa gitu ya. Walaupun namanya teknologi ya masih saya rasa data yang dikirimkan tidak terlalu besar, tetapi itu sudah cukup sih untuk mengcover semisal melakukan atau merancang solusi-solusi untuk daerah blank spot gitu ya. Selain itu juga ada beberapa alternatif yang lain tapi agak lebih mahal, misalkan kita menggunakan PSAT gitu ya. Jadinya beberapa perangkat IoT kadang-kadang kita integrasikan dengan modul yang bisa berkomunikasi menggunakan PSAT itu juga memungkinkan gitu ya. Jadinya banyaklah alternatifnya gitu. Salah duanya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Mungkin seperti itu sih Pak Edi gitu ya. Oh, baik. Mungkin menyambung pertanyaan lagi Pak. Kalau LoRa itu nanti kalau misalkan ingin nyambung ke jaringan internet terdekat, nah ini jarak jangkauannya itu sampai kalau kita memaksakan sampai maksimal sampai berapa? Seandainya mungkin ada apa semacam transceiver atau repeater gitu ya. Begitu Pak, Mas. Terima kasih. Ini ya Pak, kayaknya suara terputus, jadinya saya kurang Suaranya terputus-putus ya. mendengarkan tadi. Oh, oke. Ya, maksudnya dengan LoRa tadi itu kalau disambung-sambung itu sebenarnya bisa mencapai jarak minimal berapa ya di daerah yang isolated gitu. Ya bisa mandiri ya dengan LoRa-nya. Oke. Ya, untuk mencapai jarak yang lebih luas lagi gitu ya, kalau kita menggunakan teknologi radio, salah satunya adalah LoRa tadi gitu ya, kita juga bisa menggunakan topologi yang seperti mesh gitu ya, di mana memang perangkat-perangkat sensor station ini sebelum nyampe ke lokasi yang memiliki jaringan internet, mereka itu bisa saling bertukar data gitu ya. Artinya di sini itu ibaratnya kalau alat yang sudah jadi namanya MPEG biasanya itu semacam gateway, tetapi dia tidak hanya berposisi sebagai gateway saja, melainkan juga sebagai sensor station itu sendiri gitu ya. Itu tentunya akan bisa mencakup daerah yang lebih luas lagi. Cuma memang menggunakan teknologi yang mesh ini tentunya firmware yang akan kita bangun dia itu akan lebih complicated lagi gitu ya, lebih kompleks lagi karena sekali lagi firmware-nya itu dituntut
gitu ya, atau perangkat yang kita develop itu dituntut tidak hanya bisa ngambil data dan mengirimkan data, melainkan juga dia harus bisa menerima data dari tetangganya atau dari neighbornya. Halo Pak. Iya. Baik, sepertinya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni dari Ibu Hendrawati, PNL. Izin bertanya Pak, Large-Scale Wireless Network Control-nya seperti apa? Kemudian tolong diberikan contoh yang dikatakan Large-Scale Wireless Network itu seperti apa, dan masalah apa yang sering terjadi pada Large-Scale Wireless Network selama ini. Ya, Silakan, Pak. jadinya ini sebenarnya untuk kejadian real yang saya temukan ya belum banyak terjadi ya. Tetapi yang saya sebut sebagai large scale wireless network ini adalah ketika gitu ya begitu banyak perangkat wearable tadi gitu ya, perangkat wireless tadi yang berada dalam suatu zona tertentu. Artinya memang intinya populasinya banyak lah di daerah yang kecil gitu ya. Ini yang akan menyebabkan namanya crowded atau tadi itu ya high density dari jaringan tadi. Nah, ini yang disebut sebagai large scale wireless network itu sih sebenarnya gitu. Gitu. Ya, kemudian tadi bertanya juga mengenai large scale wireless network control-nya, Pak. Mohon dijelaskan. Ya, untuk kontrolnya, ini mungkin salah satu alternatif yang saya sampaikan tadi juga ya, adalah menggunakan channel assignment gitu ya. Nah, selain itu juga tadi saya juga sebutkan gitu ya, ada beberapa teknik yang lain selain menggunakan channel ortogonal tadi, ada juga yang memang menggunakan sistem yang scheduling gitu ya. Jadinya station atau access point yang tersebar banyak tadi gitu ya. Setelah dilakukan assignment tertentu, mereka itu tahu Mohon maaf, Pak, terputus. perangkat yang berada di daerah large scale tadi gitu. Ya. Ya, mohon maaf Pak, tadi ada suara yang terputus, sepertinya penting, mohon diulang barangkali yang terakhir. Oke, baik. Jadinya untuk kontrol terhadap large scale ini ya tadi kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, oke. Ini adalah salah satu alternatif tadi yang kita bahas gitu ya terkait channel assignment. Gitu ya. Tetapi di luar sana tentunya masih banyak lagi cara-cara alternatif yang lain. Salah satu yang saya ketahui adalah dengan sistem scheduling gitu ya. Jadinya kalau yang saya paparkan tadi itu decision-nya menentukan channel ortogonal, tetapi skenario yang scheduling ini adalah menentukan kapan si akses point tertentu itu melakukan komunikasi. Jadinya komunikasinya secara bergantian. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satu cara untuk kontrol large scale wireless network ini gitu ya. Jadinya masih banyak sih yang lain gitu. Iya, Ya. menarik sekali Pak. Oke, Bapak Ibu yang tadi memerlukan link presensi, barusan saya kirim kembali. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, nampaknya belum. Oh, ini ada satu lagi penanya, Pak, dari Muhammad Fatoni. Mohon izin bertanya, Pak, di dalam tabel simulation result, jika jarak antara transmitter dan receiver-nya lebih dari 20 meter, hasilnya bagaimana ya, Pak? Mohon penjelasan. Oke, menarik gitu ya. Jadinya sekali lagi karena ini
kita mensimulasikan menggunakan WiFi gitu ya, di mana WiFi itu jarak efektifnya sekitar 10 meter sebenarnya ya. Ini jarak efektif, walaupun mungkin kalau kita rekayasa dengan hal tertentu, misalkan booster bisa lebih jauh lagi gitu ya. Tetapi ini pertanyaan yang menarik gitu ya, ketika memang transmitter sama receiver-nya tadi itu dibuat lebih jauh lagi gitu ya, lebih jauh lagi gitu ya. Apa efeknya gitu ya? Kalau lebih jauh lagi gitu ya, mungkin efeknya malah interferensi yang akan dirasakan itu akan semakin besar gitu ya, yang akan dirasakan, sehingga kondisi pengaruhnya itu akan lebih berdampak lagi. Karena kalau kita lihat tadi gitu ya, dari pengertian dari SINR tadi gitu ya, itu adalah perbandingan gitu ya antara sinyal yang diinginkan gitu ya dengan sinyal interferensi ditambah noise-nya. Artinya kalau jaraknya agak besar, pasti sinyal yang diinginkan itu menjadi lebih kecil lagi gitu ya, sehingga pengaruh dari interferensi atau noise itu akan lebih kerasa lagi gitu ya. Mungkin seperti itu sih Mas Fatoni gitu ya, semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak. Oke, masih ada waktu Bapak Ibu sekalian, kita akan selesai acara ini biasanya di jam 17.30 ya kalau tidak salah. Jadi masih ada waktu, silakan dimanfaatkan untuk berdiskusi dengan tamu ahli kita kali ini. Silakan Bapak Ibu disampaikan langsung, boleh via chatbox atau mungkin raise hand. Sambil menunggu Pak Fatani, mungkin saya izin bertanya lagi berkaitan dengan tadi yang Grab, modeling Grab-nya itu. Saya kira ini dari sisi saya menarik sekali. Mohon diperjelas bagaimana secara teknisnya memodelkan secara Grab dalam wireless network. Mohon pencerahan, Pak. Ya. Oke. Ya, jadinya pemodelan di sini itu sebenarnya ke Grab teorinya ini atau faktor Grab ini relatif sederhana gitu ya. Kalau kita tadi bayangkan gitu, permasalahan yang kita lakukan adalah kita mengetahui tadi bahwa setiap akses point yang akan mancar di frekuensi yang sama gitu ya, pasti akan menjadi interferensi satu sama lain gitu ya. Nah, sehingga kalau gambar dari model faktor Grab-nya ini seolah-olah yang bulat ini gitu ya, atau variabel ini dia akan nyambung ke bulatan yang lainnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya bulatan ini terkoneksi ke bulatan yang lainnya melalui suatu function gitu ya, atau yang suatu kotak ini. Karena suatu kotak ini yang akan menggambarkan dia ya, seberapa besar sih pengaruh interferensi antara node yang TO1 dengan TO3 gitu ya. Nah, semacam itu. Jadinya untuk konversi ke faktor Grab itu relatif sederhana sih sebenarnya. Namun memang yang akan menjadi challenge adalah ketika kita ingin menurunkan rumusnya ini ya, menurunkan rumus dari alfa sama rho-nya ini gitu ya. Di faktor Grab sendiri gitu ya, ketika kita ingin mengirimkan pesan gitu ya, pesan dari node-nya atau yang bulat ini gitu ya, atau variabel ini, kita ngirim pesan ke function gitu ya. Nah, itu adalah akumulasi dari pesan-pesan yang diterima oleh si variabel ini gitu ya. Jadinya misalkan kalau saya ingin mengetahui apa sih informasi pesan dari row IJ ini gitu ya, atau pesan itu dikirimkan dari TO5 ke omega 5 gitu, maka dia akan adalah informasi dari omega 1 sampai omega 4 ini gitu ya. Jadinya seperti itu. Terus kita harus mengetahui juga nanti bagaimana isi, semisal kita ingin melihat
pesan apa sih yang dikirimkan dari omega 5 ke To5 gitu ya. Maka tekniknya juga ada lagi cara ininya. Jadinya paling di sananya sih setelah mengerti hal-hal tadi, baru kita nanti bisa menemukan nanti yang akan kita iterasi di dalam algoritma yang kita buat di sini gitu. Iya. Jadi untuk alfa dan Seperti itu rho sih, itu, Pak. ya terima kasih Pak. Mungkin konfirmasi saja. Untuk alfa dan rho tadi itu prosesnya iterasi ya Pak? Yes, iterasi Pak. Kalau kita lihat juga di sini gitu ya, ini juga menunjukkan bahwa si faktor graph ini, kita menggunakan message passing algoritma ini melakukan beberapa iterasi nih. Ini adalah yang menunjukkan grafik kompleksitinya sendiri gitu ya. Number of iteration terhadap konvergensinya. Ini memang menunjukkan bahwa dia sebenarnya melakukan iterasi, dilakukan ketika melakukan assign terhadap channel-channel untuk akses point tadi gitu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yos. Izin bertanya Pak, berapa persen tingkat kehandalan sistem wireless model ini dibandingkan dengan model lainnya? Ini berkaitan dengan kehandalan Pak, mohon pencerahan. Beberapa persen tingkat kehandalan sistem. Oke. Baik, jadinya untuk membandingkan dengan sistem wireless yang lainnya gitu ya. Jadinya di sini saya belum persenkan ya, tetapi ini saya hanya membandingkan dengan algoritma yang lain gitu ya, bukan mungkin sistem yang iOS. Bayangkan sekali lagi terimplementasi di realnya masih skala simulasi saja. Jadinya saya membayangkan problem dan saya coba cari tahu solusinya dengan algoritma ini dan saya bandingkan dengan algoritma yang lain yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan serupa gitu ya. Jadinya untuk presentasinya saya juga belum ngitung ini ya, tetapi dari grafik-grafik ini sebenarnya kita bisa melihat ya presentasinya berapa sih Pak Yos. Ini kita hanya melihat sampai sini trennya saja bahwa ternyata berdasarkan hasil simulasi dia lebih baik gitu ya di beberapa hal dibandingkan algoritma lain yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan serupa gitu. Untuk presentasinya tinggal di ini sih sebenarnya dihitung manual juga bisa gitu ya. Iya, Gitu mungkin mungkin Pak. tadi, iya terima kasih Pak. Mungkin tadi selain kehandalan, barangkali bisa ditambahkan juga faktor-faktor yang cukup rentan mengurangi performa atau mungkin menurunkan kehandalan dari sistem ini Pak. Tentunya selain dari noise dan lain sebagainya yang sudah dipaparkan tadi, ada faktor lain selain itu barangkali Pak? Benar. Oke, jadinya banyak faktor. Salah satunya tadi itu kan sebenarnya di simulasinya juga sangat sederhana. Di realitanya satu access point nggak mungkin hanya satu station saja gitu. Pasti dia akan lebih dari satu station saja. Itu juga menjadi batasan di sini gitu ya. Yang kedua juga terhadap power transmit tadi gitu ya. Seharusnya kita juga mempertimbangkan besar power transmit gitu ya. Di sini saya mengibaratkan setiap akses point tadi itu menggunakan power transmit yang sama gitu ya. Jadinya mungkin kalau kita bisa mempertimbangkan bahwa akses point ini akan mentransmit dengan power tertentu tergantung sama station yang dia layani, nah itu juga bisa digunakan untuk mengurangi pengaruh interferensi tadi gitu. Rekan-rekan bisa bayangkan gitu ya, ketika tadi ada yang bertanya, ketika akses point-nya itu jaraknya dari station 20 meter gitu ya. Terus sementara misalkan other access point yang lain gitu ya terhadap stationnya hanya 3 meter gitu ya. Nah, kalau kita mensamaratakan power transmit access point 1 dengan access point 2 menggunakan sama-sama misalkan berapa watt gitu ya, otomatis yang
akses point yang memiliki jarak yang lebih pendek terhadap stationnya tadi itu akan menyebabkan gangguan bagi yang lain gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bisa memanipulasi, memikirkan sampai power transmisinya itu memang disesuaikan dengan jarak stationnya atau bersifat adaptif tadi, maka pengaruh interferensi ini juga akan menjadi lebih kurang lagi gitu ya. Nah, itu juga adalah salah satu cara juga sebenarnya untuk mengontrol keadaan yang crowded seperti ini gitu ya. Jadinya itu banyak hal lah selain itu gitu. Iya. Terima kasih Pak. Selanjutnya masih ada penanya dari Muhammad Fatoni. Mohon izin bertanya, untuk region yang tidak square dan ukurannya lebih dari 100 meter kali 100 meter, hasilnya bagaimana ya untuk simulation resultnya? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Ya, oke. Oke, menarik gitu ya. Ini juga saya lakukan di salah satu grafik gitu ya, di mana memang areanya kita perluas lagi gitu ya. Di sini kita luas dari 100 meter kali 100 meter sampai 300 meter kali 300 meter. Cuma memang dengan jumlah akses point yang sama. Cuma akses point ini kita ibaratkan kita tarik, kita lebarkan gitu ya. Kita skalakan lebih besar gitu. Ternyata memang hasilnya juga tetap gitu ya, si propose algorithm ini gitu ya masih mengungguli pembandingnya gitu ya, masih mengungguli pembandingnya gitu. Jadi seperti itu Pak Muhammad Fatoni. Tetapi prediksi saya kalau memang jumlah akses point atau perangkat yang ada di area tersebut itu diturunkan lagi jumlahnya gitu ya. Mungkin awalnya 500 akses point jadi cuma 10 akses point. Bisa saja nanti kasusnya ya seperti yang digambarkan oleh grafik di sini gitu ya, melainkan performanya kalah dengan pembanding yang lain. Contohnya greedy algorithm jauh lebih unggul dibandingkan dengan propose algorithm ini gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Tony gitu. Iya, sudah sangat jelas katanya Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kembali kami undang untuk pertanyaannya boleh disampaikan di chat box atau mungkin mau langsung bertanya kepada Bapak Fatani, dipersilahkan. Apakah ada yang hendak ditanyakan Bapak Ibu? Jangan sungkan-sungkan, boleh langsung disampaikan. Kita masih ada kesempatan sampai dengan 17.00 maksimal. Ya, kalau tidak ada, kembali saya bertanya lagi Pak Fatani, mudah-mudahan tidak bosan. Ya, untuk bidang Bapak saat ini apakah berkaitan dengan implementasi ini Pak, dan mungkin boleh cerita ini tantangan-tantangannya di lapangan Pak? Ya, oke. Jadinya pertanyaan sangat menarik gitu ya. Jadinya di profesi saya saat ini di profesional gitu ya, sebenarnya seputar hal ini. Cuma arahnya sekarang implementasi atau riset perangkat-perangkat Internet of Things untuk saat ini gitu ya. Jadinya hal ini kan sedikit ini nyambung tetapi sedikit berbeda gitu ya. Kalau ini kita menganalisa untuk atau mengimplementasikan cara untuk menyebabkan perangkat IoT itu tidak berada pada infrastruktur jaringan yang kurang bagus gitu ya. Tetapi kalau yang saya lakukan sehari-hari adalah riset development untuk perangkatnya, jadinya lebih end level lagi gitu ya, jadinya lebih aplikatif, arahnya lebih aplikatif. Kalau ini masih lebih lab gitu ya, kalau sekarang lebih aplikatif gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Barangkali Ya. kedepannya dari Bapak Ibu atau mungkin ada mahasiswa yang hendak konsultasi ini memungkinkan ya Pak Fatani ya. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kembali kami tunggu pertanyaannya.
Atau mungkin ini sudah sangat jelas semua barangkali. Dari Pak Alfa tadi barangkali ada yang mau ditambahkan Pak? Atau mungkin pesan-pesannya untuk pengembangan lebih lanjut. Silakan Pak. Oke, jadinya memang eh, topik ini gitu ya, atau cakupan penelitian ini mungkin kalau kata profesor saya dulu, mungkin ini nggak akan diterapkan 5 atau 10 tahun lagi gitu ya, melainkan memang lebih jauh lagi karena kita tentunya menunggu momennya ya, bahwa memang jaringan itu benar-benar crowded. Jadinya memang masih ngebayang-bayang sih memang kalau penelitian ini gitu ya. Tetapi saya melihat tren dari wireless itu memang setiap tahun ya sangat terasa lah gitu ya, bahkan semua perusahaan mungkin sekarang gitu ya, perusahaan-perusahaan manufacture gitu ya, atau perusahaan-perusahaan ICT gitu ya, sudah banyak sekali sekarang menerapkan penerapan dari teknologi wearable-nya, entah untuk memonitor aset mereka, memonitor perangkat mereka gitu, atau bahkan memonitor infrastruktur dari jaringan komunikasi mereka gitu ya. Itu juga sudah banyak dilakukan. Jadinya terus berkembang sesuai dengan data yang kita temukan sih. Trennya tetap naik gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan di suatu titik mungkin fenomena ini akan benar-benar kerasa, dan di sana mungkin orang-orang akan menerapkan salah satu mungkin alternatif yang lain atau semacam ini gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Tiba-tiba saya teringat Pak, ada satu paper yang cukup menarik ya akhir-akhir ini tentang max pressure Pak. Mungkin Bapak pernah mendengar itu. Jadi salah satu untuk melihat tensi dari atau densitas dari suatu flow data atau mungkin transportasi dan lain sebagainya. Itu diantaranya menggunakan indikasi max pressure itu, dan itu bisa menjadi salah satu indikator untuk kembali tadi yaitu menyangkut tentang pengaturan flow dari data dan lain sebagainya. Mungkin Bapak sebelumnya pernah membaca atau mungkin mendapatkan informasi terkait itu Pak? Saya belum sih. Belum membaca yang itu, Ya. Pak. Iya Pak, tidak apa-apa. Ya. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi. Sebentar saya cek Pak, saya turun dulu ke bawah. Oh, ini ada Pak, dari Bapak Muhammad Fatoni ya. Nah, mohon izin bertanya, untuk simulasi ini penurunan kinerja jaringan menjadi berkurang sampai sejauh mana katanya Pak? Mohon penjelasan. Ya, jadinya saya nggak ini ya, untuk mengoptimalkan gitu ya, bukan memang untuk mengurangi. Kalau mengurangi ya nanti caranya mungkin kita simulasikan menambah lagi jumlah akses point dan station yang berada di satu area tersebut gitu, sehingga lebih crowded lagi. Itu mungkin skenario yang bisa dilakukan. Jawab ini belum bisa menjawab akan hal itu sih, karena tujuannya memang. Halo Pak, suaranya terputus. Mohon diulang Pak. Halo Pak, terputus lagi ya. Ya, sudah muncul Pak. Silakan Pak. Ya, cek. Ya, sudah terdengar Pak. Ya. Oke, jadinya untuk menjawab pertanyaan Mas Poton nih gitu ya, sepertinya di penelitian yang pernah dilakukan, yang saya lakukan ini sama tim gitu ya, itu belum mungkin menurut saya belum menjawab sejauh mana penurunan yang dilakukan gitu ya, karena memang tujuannya di sini untuk mengoptimalkan gitu ya. Kalau untuk mengurangi performa dari jaringan tadi ya
mungkin skenarionya ditambah lagi gitu ya. Maksudnya akan ditentukan oleh seberapa banyak perangkat yang berada di luas area yang kita amati tadi gitu ya. Kita tambahin lagi, itu yang akan menyebabkan penurunan, dan itu belum kita lakukan di simulasi ini sih gitu ya. Mungkin seperti itu. Belum kita coba plot gitu, belum kita perhatikan kalau seperti itu. Iya. Ya. Oke, Pak Fatoni, barangkali kalau ada yang mau disampaikan lagi dipersilahkan. Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Indra Maheswara, ingin bertanya Pak, terkait ini apakah server berpengaruh terhadap kinerja jaringan ini dan seberapa besar impact dari server ini terhadap kinerja jaringannya Pak? Terima kasih. Oke. Saya belum tahu ya sejauh mana dia berimpact ke server ini gitu ya. Jadinya memang sekali lagi yang kita amati di penelitian ini gitu ya adalah jaringan Wi-Fi yang lokal tadi gitu ya. Itu yang kita simulasikan. Tetapi terkait tentang jaringannya setelah masuk ke jaringan internet terus ke server, itu belum kita amati di sini, sehingga saya juga tidak bisa menjawab untuk saat ini gitu ya, sejauh mana peran server itu seperti apa gitu ya. Mungkin seperti itu sih Pak Indra gitu ya. Ini juga relate sebenarnya dengan pekerjaan yang saya lakukan gitu ya. Setiap jaringan telekomunikasi itu sebenarnya kalau di infrastruktur kami itu memang pada akhirnya masuk ke server, dan pertukaran data itu dilakukan di server. Memang saya tidak terlalu memperhatikan ya penurunannya, maksudnya seperti apa yang seperti yang diminta oleh Pak Indra tadi gitu ya. Oke. Ya, baik Pak. Mungkin saya ada, ya betul, ada pertanyaan lagi. Tadinya saya mau bertanya tapi diingatkan oleh Pak Edi, ada pertanyaan di bawahnya Pak. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Fatoni ya, yaitu mohon izin bertanya untuk simulation parameter apakah penentuan nilai-nilainya juga mempertimbangkan pengaruhnya kepada kesehatan manusia katanya Pak. Mohon penjelasan. Oke. Ya, untuk parameternya kita pakai parameter yang memang yang biasa digunakan untuk melakukan analisis terhadap jaringan wireless Wi-Fi ya. Kita sesuaikan dengan parameter-parameter itu. Sehingga saya rasa juga saya belum mempertimbangkan juga ya terkait tentang pengaruh kesehatan manusia. Tetapi dengan skenario yang serupa gitu ya, semisal kita ingin mengamati misalkan wireless network yang menggunakan entah frekuensi tinggi yang mungkin berpengaruh terhadap manusia, channel skin bisa diterapkan dalam hal itu. Cuma sekali lagi kalau yang saya lakukan sekarang ya yang memang lazim. Halo Pak, terputus. Pak Gitu ya, Fatani, mungkin seperti itu. mohon diulang tadi suaranya terputus Pak. Mohon maaf. Ya, ya. Halo, Ya, halo. tadi yang Cek. berkaitan dengan kesehatan Pak, mohon diulang. Barangkali informasinya terputus. Oke, sepertinya jaringan saya ini ya. Oke, wait. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sepertinya jaringan saat ini kurang bersahabat. Kita tunggu sejenak. Pak Fatani kami undang kembali. Halo Pak. Oke, sambil menunggu beliau,
Bapak Ibu yang hendak mengisi presensi sudah disampaikan tadi ya. Kemudian apa ini? Oh, ada pertanyaan lagi. Oke, kita menunggu Pak Fatani bergabung kembali bersama kita ya. Halo Pak. Pak Fatani. Iya, sepertinya. Untuk share presentasi sudah terlampir di link di bawah ya, Pak Bu. Silakan untuk digunakan. Bapak Ibu harap bersabar, kita sama-sama menunggu Pak Fatani terhubung kembali bersama kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada konfirmasi via WA. Nampaknya Pak Fatani ada kesulitan untuk tergabung karena mungkin masalah jaringan ya. Keluar masuk dari Zoom terus. Ya walaupun demikian kita tunggu beberapa saat ke depan, mudah-mudahan berikan kelancaran untuk bergabung lagi bersama kita. Nah, nampaknya Pak Fatani sudah terhubung kembali. Halo Pak. Pak Fatani, apa suara kami sudah terdengar? Oh, mohon maaf Pak, masih di mute Pak. Oh, saya coba unmute tetapi tidak bisa. Mungkin minta tolong dari host. Oke, Nah, sudah terhubung Pak? ya sudah. Iya. Oke, tadi sampai di mana kita? Oh, tentang itu Pak, tentang kesehatan ya. Tentang kesehatan. Bapak sebetulnya sudah menyampaikan, namun tadi suaranya terputus Pak. Mohon berkenan untuk menyampaikan sedikit saja Pak, barangkali. Oke, terkait tentang parameter yang kita gunakan, kita menggunakan parameter yang memang umum digunakan untuk analisis wireless untuk Wi-Fi gitu ya, karena objek yang kita gunakan tadi adalah
akses point WiFi pada umumnya gitu ya. Terkait tentang mempertimbangkan efek kesehatan apa enggak, di penelitian ini memang belum kita ke arah sana gitu ya. Tetapi sekali lagi skenario yang kita gunakan ini bisa saja kita gunakan untuk menganalisis misalkan large scale wireless network yang memang berada di high frekuensi yang mempengaruhi kesehatan manusia, itu juga bisa dimungkinkan. Ibarat tadi saya contohkan, untuk saat ini kita hanya menggunakan channel ortogonal 3 channel gitu ya, yang memang di-provide oleh ISM 2,4 GHz gitu, tetapi juga kita bisa gunakan yang 5 GHz gitu ya, untuk yang memiliki lebih banyak orthogonal channel. Nah, hal yang serupa juga mungkin bisa dilakukan juga nanti kalau memang ingin menganalisa sampai level yang memang wireless yang memang mempengaruhi kesehatan manusia gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Ya, terima kasih Pak. Pada intinya masih terbuka untuk pengembangan lebih lanjut ya Pak ya. Iya, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan 16.58. Nampaknya kita punya waktu 2 menit ke depan. Rasa-rasanya untuk pertanyaan yang tampil di chat box sudah saya bacakan. Kalau ada yang terlewat mohon diingatkan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya mencerahkan. Iya, terima kasih Pak Fatoni atas pertanyaannya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya, mengatensi dan juga menyimak diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak. Sebagai penutup, barangkali Pak Fatani ada yang mau disampaikan sebagai kata-kata terakhir Pak dalam forum ini? Ya, oke. Terima kasih banyak. Tentunya sudah diundang untuk sharing knowledge gitu ya. Semoga yang kita bahas ini gitu ya, mungkin bagi teman-teman adik-adik mahasiswa mungkin bisa juga menjadi semacam trigger atau mungkin bisa juga pengetahuan baru mungkin yang tertarik ke arah channel modeling seperti ini. Jadinya sekali lagi masih banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya dalam konsentrasi bidang serupa ini gitu ya. Mungkin seperti itu sih Pak Reza. Dan terima kasih kepada Pak Edi dan rekan-rekan semua juga yang telah menyempatkan waktu juga mendengarkan sedikit diskusi singkat dari saya gitu ya. Iya, Ya, terima kasih kembali ya, Pak ya, atas semuanya ilmu ya, yang sangat ya. bermanfaat. Sebelum ditutup, kami mohon kesediaan Pak Edi barangkali untuk closing Pak Edi. Tidak. Baik Pak. Ya, nampaknya sudah cukup diskusi kita dari awal sampai saat ini. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan tentunya dengan hormat ya kepada Pak Fatani atas sharing knowledge yang sudah disampaikan. Sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dikembangkan ke depan dan informasi-informasi yang bisa ditindaklanjuti dalam rangka kolaborasi atau mungkin apapun di masa yang akan datang agar ilmu ini atau mungkin presentasi yang sudah dipaparkan ini bisa lebih berkembang lagi di masa yang akan datang. Dan khusus dari saya, mohon maaf bila ada suatu hal yang kurang berkenan. Kami akhiri barangkali ya Pak Fatani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Pak. semuanya. Iya.